Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala jami' ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Pemirsa sekalian, saya kembali hadir ke hadapan Anda semuanya dengan berbagai informasi, dengan berbagai hikmah dan cerita. Dan pada hari ini, alhamdulillah tengah hadir bersama kita Ustadz Dr. Kana. Mana Ustadz? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih. Ini wabah corona gimana Ustadz nih? Masih masuk kerja apa lockdown di rumah nih Ustadz? Lockdown di rumah. Lockdown di rumah Ustadz ya. Jadi corona itu ya menjadikan kita banyak merenung. Banyak merenung Ustadz ya. Betul. Banyak Ustadz. Baik pemirsa, nanti Ustadz Kana kita akan diskusi dengan Ustadz Dr. Kana terkait dengan wabah corona ini seperti apa. Jadi Ustadz, wabah ini gimana sebenarnya Ustadz nih? Wabah ini seperti apa dampaknya bagi warga masyarakat Indonesia khususnya Ustadz? Seperti apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bicara corona, kita tentu diajak berpikir. Kita merefleksikan diri kita sendiri, kita bermuhasabah bahwa kenapa Allah itu sangat sayang kepada kita dengan memberikan corona. Jadi itu sebenarnya karena Allah sayang ke kita Ustadz ya? Kalau saya lihat seperti itu. Ya, jadi karena Allah justru sayang kepada kita ya, kita dikasih wabah seperti ini. Betul. Ya Ustadz ya. Jadi kasih sayang Allah itu bisa bermacam-macam. Bermacam-macam Ustadz ya. Ada yang memang kita kehendaki, kita sukai, tapi ada juga hal yang kita tidak sukai. Contohnya seperti corona. Kenapa disebut sebagai kenikmatan dari Allah dan sebagai bentuk kasih sayang Allah? Kita bisa lihat bagaimana corona itu bisa menjadikan orang itu semakin intens di rumah, semakin banyak bersama dengan keluarga. Kemudian juga kalau kita lihat di jalanan ya, itu yang namanya kemacetan yang biasanya kita lihat itu nampak lengang gitu. Bahkan udara yang di jalanan yang biasanya banyak debu, polusi, banyak tapi karbon. kita bisa lihat sekarang itu sangat bersih sekali. Itu adalah bagian sisi positif dengan adanya kasih sayang Allah berupa corona. Jadi salah satu hikmah adanya corona itu kita bisa dekat dengan keluarga, kemudian udara semakin bersih, semakin sehat Ustadz ya. Mengurangi polusi gitu Ustadz ya. Terus apa lagi Ustadz kira-kira hikmah dari corona ini? Kita bisa melihat terhadap umat ini, ya, umat Islam ini, bagaimana ketika menghadapi corona itu banyak yang semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah Ustadz ya. Semakin dekat kepada Allah, kemudian juga semakin cinta dengan ibadah-ibadah. Cinta dengan ibadah. Karena corona ini kalau disikapi dengan pikiran-pikiran negatif, maka yang nampak dan ada dalam diri kita itu adalah prasangka-prasangka buruk terhadap Allah. Oh, berarti kita harus menghilangkan Betul seperti itu. negatif thinking gitu Ustadz ya. Seperti Kita harus berprasangka baik kepada Allah begitu Ustadz ya. Bisa jadi Allah itu lagi menunjukkan kepada kita bahwa lewat corona ini kita lagi dibersihkan. Kita lagi dibersihkan, baik secara lahir maupun secara batin. Secara lahir dan batin Ustadz ya, dibersihkan oleh Allah. Betul, Itu seperti apa sebenarnya Ustadz itu? Coba kita lihat sekarang bagaimana yang namanya SOP lockdown itu menjadikan kita berhati-hati dengan orang. Berhati-hati dengan orang Ustadz ya. Tidak lantas mudah kita salaman dengan orang yang tidak kita ketahui. Kemudian juga tidak lantas kita berkerumun di tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya Ustadz ya. Kemudian juga kita keluar rumah itu hanya waktu-waktu tertentu yang saat dibutuhkan saja. Yang sangat dibutuhkan Ustadz Betul ya. seperti itu. Bahkan kita juga bisa memberikan edukasi terhadap anak-anak kita, cara mencuci tangan, yang mungkin selama ini kita biasa gitu. Biasa. Anak dari main kita abaikan, mereka langsung makan. Tapi sekarang ini kita hati-hati. Nah, hati-hati dari luar, jangan-jangan ada debu, jangan-jangan ada virus yang nempel. Yuk kita cuci tangan. Seperti itu. Berarti
betapa pentingnya kebersihan itu Ustadz ya. Betul, Dengan wabah ini kita baru sadar ternyata kebersihan itu sangat penting Ustadz ya. Betul. Nah, terus Ustadz ini kita di beberapa tempat dan di berbagai media kita bisa menyaksikan banyak yang warga yang mengumpulkan donasi gitu, Ustadz, untuk mereka yang terdampak dengan wabah ini. Seperti apa itu Ustadz? Ini saya teringat dengan sabda Nabiullah Muhammad SAW, man yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaruhu. Jadi kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah, muliakan tetangga itu tidak hanya kita menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, tapi di era corona ini kita juga bisa bersimpati, Betul, ya. Membantu mereka yang terkena dampak seperti itu. Nah, peran sentral yang bisa digunakan oleh masjid, saya kira bisa mengambil semangat dari tolong menolong dan memuliakan tetangga. Dari tetangga untuk tetangga seperti itu. Jadi bagaimana fungsi masjid itu tidak hanya menjadi basis pengajian, basis keilmuan, tapi juga dalam saat-saat tertentu mampu memberikan pelayanan sosial masyarakat secara maksimal. Jadi tolong menolong Ustadz ya. Betul. Jadi dengan adanya wabah ini menjadikan kita peduli terhadap tetangga, peduli terhadap saudara kita yang terkena dampak. Betul. Nah, memang tolong menolong, gotong royong itu kan sebenarnya warisan nenek moyang kita Ustadz ya. Betul. Warisan nenek moyang kita, dan barangkali ini sudah mulai berkurang, sudah mulai terkikis. Itu seperti apa? Memang seperti apa Ustadz? Nah, tadi saya sampaikan bahwa dengan wabah corona yang kita pandang sebagai kasih sayang Allah, itu kita lagi diajak kembali untuk kembali memaknai cara bertenggang rasa kita, cara tolong menolong kita yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Leluhur kita, Ustadz ya. Jadi Indonesia ini adalah terkenal sebagai bangsa yang memiliki jiwa tolong menolong sangat tinggi sekali. Tolong menolong penting Ustadz ya. Betul. Ya, jadi dengan wabah ini banyak hikmah yang bisa kita ambil Ustadz ya. Betul. Banyak hikmah yang kita ambil. Diharapkan dengan wabah ini menjadikan negara kita semakin kuat karena kita peduli terhadap sesama, peduli terhadap tetangga, peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Semoga ini wabah ini bisa cepat selesai Ustadz ya. Begitu Ustadz ya. Mudah-mudahan cepat selesai sehingga wabah ini berakhir dan kita bisa beraktivitas normal Ustadz ya. Bisa bekerja seperti biasa Ustadz ya. Terima kasih Ustadz nih sudah ada di channel kami. Terima kasih banyak ilmunya, informasinya. Mudah-mudahan bisa diambil oleh kita semuanya dan menjadi pelajaran buat kita. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.